Pilpres 2024 ini bahaya sekali untuk Eropa. Betul, 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 betul. Siapa yang nanti akan, jadi yang akan terpilih nanti akan setting direction gitu ya. Kita akan lewat jalur mana ya ini. Hey, kok pencapir kelas Sabtu, apa kabar? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. ya. Sehat-sehat. Baru Ketika, baru hujan di sana sama. nah, ini Nah, merupakan sebuah berita yang sangat ditunggu juga ya untuk teman-teman pencapir di area Jabodetabek terutama ya. Berapa lama hujannya Ki? Kalau area Rempoa sini nih sekarang. 15 menitan lah ya, 15 30 menit. gitu lah. Ya, Oh, 30 menit. sebentar sih, Alhamdulillah lah. nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama juga ya. Tapi jangan terlalu lama juga ya, karena kalau hujan terlalu lama nanti ada dampak lain ya, misalnya gitu. Jangan sampai kelamaan kan suka ada banjir atau apa. Di ini juga jangan jangan sampai juga kayaknya ya. Iya sih. Kalau daerah Bintaro gimana? Sama, kurang lebih sih 30 menitan Ya tadi. Bu, tapi Dengan lebat, ringan nggak atau terlalu ringan aja sih sebetulnya. gerimis ya dong namanya atau enggak? Gerimis, Oke. gerimis, gerimis sih, gerimis. Cenderung Oh, gerimis, nggak Ah, terlalu lebat. oh, bukan hujan lebat ya. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting kita syukuri aja dulu, ya. Kita syukuri apa namanya hujannya. Tapi Gitu. ini langsung lumayan kok, Bin. Biasanya kan kalau malam-malam gini lembab, panas, hmm, nggak enak gitu. ya. Ini Hah? seenggaknya Ada suasananya segaran ya. lebih enak, ya lebih segar. Hmm. Ada angin dingin kayak gitu. Hal yang udah Alham- lama nggak pernah dirasain sih. Berbeda Alhamdulillah. mungkin dengan di belahan dunia sana ya, Pak, ya. Dingin setiap saat. Gitu. Udah mulai dingin juga di sini memang. Oke, jadi kemarin ada yang nge-tweet juga nih di Twitter lah ya, di X sekarang ya namanya ya. Di X bilang X. bahwa Mbak Rara tuh bisa nggak sih kan waktu kemarin kan dia menahan hujan, kalau dia mendatangkan kalau yang ini bisa juga nggak katanya gitu. Jadi ada pertanyaan dari netizen, Mbak Rara apakah selain menahan hujan apakah bisa mendatangkan juga karena lagi perlu nih sekarang katanya hujan gitu. Bagaimana jawaban Mbak Rara? Belum tuh, jadi itu hanya pertanyaan terbuka mungkin ya untuk netizen. Kira remote-nya kurang canggih berarti Mbak Iya Rara. mungkin gitu. Nah, kita pengen bahas kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Ini terkait dengan mungkin geopolitik dunia ya akhir-akhir ini ya. Ini eh, sebuah kerangka yang mungkin pengen kita coba buat apa diskusi ini juga mudah-mudahan jadi kita bisa diskusi yang outward looking ya. Jadi kita lihat keluar apa yang lagi terjadi ya itu adalah mengenai BRICS yang baru aja conference ya dia di Afrika kalau nggak salah ya. BRICS itu conference melakukan konferensi di Afrika gitu. Jadi dan dia apa namanya BRICS itu baru aja merekrut juga kok beberapa anggota baru ya. Anggota baru merekrut juga. Jadi BRICS itu akronim dari Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Disingkat BRICS gitu. Itu jadi mereka ada diskusi-diskusi dan apa namanya ini dari banyak diskusinya merupakan sebuah alternatif mungkin ya dari Hmm, sebelumnya kan dominasi ekonomi itu oleh selalu di Amerika untuk beberapa dekade terakhir. Nah, sekarang ya. Rusia, India, China juga sekarang ekonominya udah sangat mendominasi, India juga banyak gitu ya, Rusia tentunya itu dan beberapa nih kayak negara Brazil dan South Africa dianggap juga besar gitu. Jadi ini BRICS nih lagi rame dan Pak Jokowi juga datang nih ke meetingnya kemarin ya. Hmm. Itu jadi ini sebuah kerangka yang menarik. Dan salah satu diskusinya apa salah satu wacananya ya juga adalah bagaimana kan nggak menggunakan dengan adanya BRICS ini ada wacana juga nggak selalu harus menggunakan US dollar nih sebagai international currency untuk trading atau apa segala macam gitu.
Nah, asik nih. Gimana nih? Ada pandangan yang mungkin Raki atau Iwan dulu untuk pandangannya mengenai BRICS Ya, ini. jadi yang ya asal muasalnya kalau kali ya Hmm. kalau Hmm. kalau dilihat kan memang dari belasan tahun yang lalu ya kayaknya udah Hmm. cukup lama BRICS ini kan Iya. dibicarakan. Hmm. Jadi asal muasalnya memang karena eh, Brazil, Rusia, India, Cina ini adalah empat negara yang eh, bisa dibilang paling 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 tinggi pertumbuhannya di dunia gitu ya pada zaman itu Hmm. Hmm. gitu sehingga dan itu menurut Goldman Sachs kalau nggak salah ya di penelitiannya bahwa empat negara ini paling tinggi pertumbuhannya dan pertumbuhan ekonominya dan apa namanya diprediksi akan apa namanya akan memiliki ekonomi yang besar lah gitu dalam Betul. beberapa waktu terakhir dan memang kelihatan negara-negara ini memang meningkatnya sangat luar biasa. Jadi kumpulan emerging countries lah kalau bisa Iya, iya, dibilang iya. gitu. Nah, kalau dilihat isu besarnya kan memang kalau bicara isu mata uang salah satu isu besar kayaknya gitu. Kenapa? Hmm. Karena setelah sekitar tadi kita juga bahas ya sekitar 60 tahunan kayaknya dolar Hmm. digunakan Selalu sebagai ya. nilai nilai tukar nilai apa alat tukar utama gitu di semua belahan dunia gitu ternyata pada saat negara-negara berkembang ini berkumpul juga apa itu menjadi salah satu topik yang cukup hangat dibicarakan gitu karena Hmm. ya kalau misalkan ini negara-negara berkembang dan besar udah ketemu langsung gitu ya kenapa lagi kita harus pakai mata uang orang lain gitu sehingga Hmm. sehingga mereka mulai berpikir lah gitu untuk menggunakan mata uang selain mata uang yang biasa digunakan gitu yaitu Hmm. mata mata uang dolar dan kayaknya salah satu pemicu utamanya juga adalah ya karena banyaknya sanksi ya akibat perang kemarin di Hmm. Ukraina Hmm. yang menyebabkan ya banyak menimbulkan kesulitan gitu ini kan perang Ukraina ini kan kompleks banget ya dampaknya Hmm. ke dunia gitu. Hmm. Eh, apa namanya ya selain yang kena kena sanksi adalah salah satu negara di BRICS yaitu Hmm. Rusia, kemudian kayak negara-negara di luar negara Eropa dan khususnya Amerika Serikat kan juga ngerasa kalau kenapa sih ini perang menjadi lebay banget gitu, padahal Hmm. yang namanya perang itu kan di mana-mana gitu ya, Hmm. nggak cuma di Ukraina Banyak aja ya, gitu. lagi banyak. Hmm. Banyak. Kenapa ini Hmm. yang kesannya lu jadi heboh dan Hmm. mensangsi Rusia segitu kerasnya gitu. Hmm. Nah, dan sementara ketergantungan dunia terhadap Rusia juga nggak kecil Hmm. gitu, yang menyebabkan kan kesulitan buat banyak pihak gitu. Nah, Hmm. itu yang kayaknya menjadi alasan yang makin menjadi lebih kuat lagi gitu kalau bahwa Hmm. nilai tukar itu tidak perlu tidak hanya atau tidak perlu menggunakan dolar gitu. Hmm. Kayaknya sih isunya begitu dan kalau dilihat dari cikal bakalnya bahwa ini adalah perkumpulan yang saling dukung mendukung satu sama lain gitu ya Hmm. objektifnya untuk memastikan mereka semua bisa saling bantu dan Hmm. lain-lain sih sebenarnya ini nggak ada Hmm. bicara sama sekali apa istilah dedolarisasi itu Hmm. bukan masalah like dan dislike atau Iya. gitu gitu ya tapi Hmm. dalam rangka mereka ngembangin ekonomi kalau yang gue pahamin gitu ya Iya. kaitannya sama Hmm. BRICS ini Hmm. Oke, oke. gitu. Karena apa namanya, bisa jadi alternatif satu. Nah, sorry gini, dampaknya apa sih kalau kalau misalnya ada dedolarisasi untuk negara kayak Indonesia aja, misalnya? Ap- Dampaknya eh, dedolarisasi kayak nah Iwan yang paling paham sebenarnya ini apa dampaknya Wan? Nggak, maksudnya kita apakah jadi misalnya, Ya, apakah kita jadi nggak harus pakai, kita harus nggak harus mencadangkan dolar atau gimana? eh, ini dengan pemahaman gue yang terbatas soal Hmm. dollar reserve dan petrodollar ya. Tapi Hmm. maksudnya eh, dengan adanya BRICS gak serta-merta secara otomatis akan mengurangi ketergantungan kita terhadap Hmm. dolar
reserve sih. Hmm. Pertama misalnya kayak ini, di antara semua negara BRICS gitu ya, berapa apa aja sih, Brazil, Hmm. Rusia, India, China gitu ya, Hmm. sama yang South ya Africa. sama South Africa, berapa banyak sih yang mereka itu adalah penghasil apa crude oil gitu ataupun Hmm. minyak, dan Hmm. seberapa besar trade minyak kita dengan negara-negara tersebut gitu ya. Hmm. Ya. Misalkan ya misalkan nanti majority dari oil supplies-nya kita misalkan dari negara BRICS, ya mungkin itu Hmm. bisa mengurangi ketergantungan dolar itu. Tapi Hmm. kan ada sekarang produser oil terbesar ya tetap Middle uh, East. ya Middle East, Saudi Hmm. Arabia, Saudi Hmm. Aramco segala macam kayak gitu. Dan si petrodollar ini udah terlalu apa ya, Menggurita. menggurita, menggurita. Ketergantungan Hmm. ketergantungan dunia terhadap dolar itu dengan underlying-nya oil, Petroleum. minyak itu emang emang sudah terlalu terlalu apa ya, menjadi satu kebutuhan dasar yang nggak bisa dipungkiri, udah sangat sulit untuk dilepaskan gitu ya. Hmm. Bahkan kalau misalkan kita dalam wacana dedolarisasi, sekarang yang megang reserve US dollar paling gede siapa sih? China. China, 3 Hmm. triliun. Hmm. US sendiri paling cuma pegang 200 billion. Kita bayangin bahwa negara negara yang punya Negara dolar, lain-lain. iya, negara yang punya currency-nya itu sendiri cuma megang sekitar 200 billion Hmm. apa dolarnya sendiri, dibandingin sama Cina yang megang sampai 3 triliun gitu ya. Cuman kalau gue lihat sih mungkin kerjasama BRICS ini lebih ke membuka opportunity di antara negara-negara itu aja sih, Hmm. economic opportunity, Hmm. kemudian di bidang trade, Hmm. cultural segala macam gitu ya. Dan mungkin untuk memecah hegemoni Baratnya itu sih. Cuman Hmm. permasalahan yang gue lihat sekarang dengan adanya perang Rusia Ukraina, Hmm. BRICS itu agak sedikit tercemar dengan sentimen politik dari sisi Ya. Rusianya itu sendiri sih Hmm. gitu ya. Jadi pada saat kita misalkan kalau kita tergabung dengan BRICS gitu ya, Hmm. itu terkesan jadi kita Supporting. memilih salah satu kubu gitu, Hmm. memilih kubu Rusia China yang mungkin pro, ya China, Hmm. yang berarti mereka itu semuanya pro Rusia, atau misalkan kita nggak tergabung di situ ya mungkin berarti jadi West Alliance gitu ya. Hmm. Sedangkan balik lagi adalah dari dulu kan prinsip Indonesia itu adalah politik bebas aktif gitu ya, Betul. Non-blok, bebas non-blok. non blok Hmm. bebas kerjasama aktif, Hmm. Hmm. menjalin kerjasama dengan semua negara dimanapun gitu ya. Hmm. Dan kita tidak tergabung dengan kubu manapun kali ya. Hmm. Itu mungkin adalah prinsip dasar yang yang dijunjung dari dulu gitu ya. Dan ada kecenderungan bahwa BRICS ini adalah new polarization sih sebetulnya. Ya kemarin kan Hmm. makanya si BRICS itu mengundang nih UAE, Saudi Arabia Hmm. buat gabung ke dalam si BRICS itu sendiri ya, Betul. buat memperkuat susunan negara dan apa ya, Benar juga. eh, komponen apa perdagangan yang bisa dilakukan oleh masing-masing si BRICS kata tersebut. Karena balik lagi, walaupun misalkan Rusia, China gitu ya, itu negara yang besar termasuk India juga dan South Africa gitu ya. Tapi ya balik lagi, US tetap superpower yang mengontrol pertama perdagangan minyak, terus Hmm. kemudian eh, balance of trade, aneka macam apa perdagangan lainnya gitu ya. Hmm. Ya yang tetap dibutuhkan oleh si Rusia dan China sekalipun. Hmm. Jadi dalam waktu dekat sih kayaknya kurang lebih masih tetap akan sama kalau bisa dari sisi eh, kebutuhan terhadap dolar dan terus udah gitu apa tuh namanya transaksi ya. Jadi nggak segitunya juga ya. Gitu kalau misalnya dari kerangkanya cuman apa namanya? Cuman ya mungkin jadi alternatif. Gue tertarik sama yang dibilang tadi bisa juga jadi polarisasi baru ya. Dulu kan zaman dulu kalau Cold War Rusia versus Amerika misalnya gitu ya. Ya, Polarisasi lama sekarang udah nggak ada Rusia ada apa ya kemarin mungkin ada Global South, Global North walaupun itu bukan polarisasi tapi nah kalau kayak gini kan udah mulai ini ya walaupun bentuknya ekonomi ya. ya, ya, Masuknya ekonomi ya bukan kayak NATO atau ini. NATO aja juga mulai polarisasi terus ada ya, AUKUS, ya. Australia apa tuh pokoknya UK, ya, UK, US, ya, US, UK, Australia ya. Nah, ini ya. juga banyak dilihat nih dan Indonesia juga
kok bisa bikin Ya, AUKUS se- gitu ya, ada di mana negaranya? ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Indonesia itu dari dulu cukup ada negara yang cukup chill gitu. Dalam Eh, hal pertama kita menginisiasi gerakan non-blok, terus betul. dari situ berlanjut ke kerjasama Selatan-Selatan yang Hmm, fokus utamanya adalah untuk development agreement antara masing-masing negara berkembang di betul. area selatan gitu ya. Hmm, Hal-hal yang sifatnya non-political gitu ya, hmm, non part apa ya non apa ya ya, non partisan. ya, ya non partisan Non tidak blok, non blok, non ya blok. non blok ya tidak Iya, memilih betul. untuk harus Hmm, bergabung dengan betul. eh, satu kekuatan tertentu lah kayak gitu Betul. dan itu sebetulnya hal yang emang harusnya tetap dijaga seperti itu aja sih kalau menurut Hmm, pendapat saya pribadi sih. hmm. Ya menarik sih, dan sebenarnya kalau sejarahnya Indonesia setelah kemerdekaan memang banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh kita, oleh Indonesia untuk merefleksikan semangat itu ya. Eh, di conference di kayak kalau nggak salah di BRICS juga disebutkan beberapa kali bahwa di waktu itu tuh ada videonya, pokoknya lagi Pak Jokowi lagi ngobrol atau apa segala macam, cerita bahwa salah satu base spiritnya itu adalah Dasar Bandung. Apa namanya? Konferensi Asia Afrika pernah ada apa segala macam gitu. Itu di situ. Terus kan New Emerging Forces, ada negara-negara, ada Conference of New Emerging Forces, sampai ada Olimpiadanya. Kenapa GBK dibangun kan kalau nggak salah itu salah Hmm. satunya untuk mempersiapkan diri menghost Ganevo. Ganevo ya, Ya. Games of New Emerging Forces gitu. Itu cukup cukup progresif, bukan ya ya cukup progresif dan berani gitu ya. Nah, Hmm. makanya sempat Hmm. keluar juga dari UN. Hmm. Kan kita ada Hmm. sejarahnya juga ya keluar dari UN karena merasa mungkin kerangka apa United Nation ada pengambilan keputusan atau apa, ada hak Ya. veto atau apa. Eh, our founding fathers mungkin kurang banyak setuju gitu ya, dan mungkin lagi semangat-semangatnya anti imperialisme pada saat itu, jadinya ada gerakan itu juga ya. Hmm. Dan Hmm. ya sampai sampai saat ini sih ini mungkin ya salah satu yang Ya. refleksi dari kita ya untuk non blok itu ya. Cuman Hmm. ini ya dilematis ya kalau menurut Hmm. gua. Maksud gua, oke kita non blok gitu, tapi di Hmm. satu sisi kan bukan berarti juga non blok itu artinya kita jadi terbatas dalam rangka memperoleh manfaat dari Hmm. eh, apa namanya berkumpulnya Iya, atau dari apa namanya organisasi-organisasi multilateral gitu. iya. Jadi uh, kayak contoh kayak BRICS ini gitu ya. Hmm. Nah ini kan memang harus, ini menurut gua memang nggak gampang sama sekali gitu ya Hmm. pemerintah untuk bisa menentukan harus joining kah atau enggak, karena Hmm. kalau di gambar tadi sih dia tulisnya Indonesia tuh apply for membership ya. Iya, iya, Artinya kan betul, betul. sudah ada tindakan. Kalau misalkan Hmm. apply for membership kan artinya udah mau minta gitu, gue mau Iya. ikutan gitu. Nah, tapi gue yakin juga gitu kalau Indonesia sampai meminta gitu artinya Indonesia juga cukup yakin bahwa ini adalah tidak ada hubungannya sama Hmm. eh, apa namanya tadi, apa namanya dukungan-dukungan gitu, Hmm. blok-blokan gitu, Iya. nggak ada hubungannya sama itu gitu. Hmm. Nah, jadi jangan sampai misalkan BRICS ini memang ternyata cukup baik gitu untuk Hmm. kemajuan Indonesia. Hmm. Jangan sampai juga jadinya kita nggak mau join karena tadi ketakutan kita jadinya tidak netral. Hmm. Padahal manfaat buat ekonomi juga jadinya malah nggak dapat gitu dari Hmm. dari gerakan ini gitu, dari Hmm. Hmm. perkumpulan ini. Itu sih yang menurut gue jadi dilematis gitu ya. Memang Iya, perlu analisis geopolitik yang lumayan betul. tajam gitu ya, untuk bisa memutuskan joining atau nggak joining gitu ke Hmm. sisi tertentu. Cuman sih harusnya dengan melihat apa namanya, kalau misalkan emang ini BRICS ini emang benar-benar terbuka, artinya kan dia juga nggak cuman negara-negara non 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 Eropa gitu ya, Iya, nggak ada negara betul. Eropa kan sebenarnya di Hmm. sana ya, yang Hmm. ada hanya Asia, Afrika, Amerika Latin gitu kalau gue nggak salah. Iya, Argentina juga joining ya baru rencananya di awal betul. 2024. Hmm. Kemudian Arab juga joining gitu. Hmm. Arab bahkan posisinya kayaknya hubungan dengan Amerika juga udah nggak
cantik Romantis dulu dahulu ya. gitu ya, nggak seromantis dulu gitu ya. Dia memutuskan untuk boleh kalau beli oil gue tanpa pakai dolar gitu. Hmm. Nah, jadi emang ada shifting gitu di Hmm. dunia kalau menurut gue. Hmm. eh gue yakin sih kalau negara-negara yang lain-lain mungkin nggak ada urusannya sama ngebela Rusia di Ukraina gitu. Nggak Hmm. ada urusannya sama itu gitu. Emang benar-benar Iya, objektifnya kemajuan si negaranya di gitu. negaranya sendiri ya. Gitu. Cuman yang kita kan nggak tahu adalah Hmm. apa namanya ini akan digunakan sebagai Digunakan politik untuk seperti apa ya? apa atau dipersepsikan gitu sebagai gerakan Persepsi. politik Ya. gitu. Itu Ya. yang menurut gua kayaknya ya kemarin juga sebenarnya di beberapa omongan ada yang bilang wah Indonesia nggak berani joining gitu apa Hmm. segala macam. Hmm. Nah, menurut gue memang ini harus very very careful sih. Dan ini Hati-hati. ada Hmm. hubungannya juga memang dengan gue jadi kepikiran gitu ya sama omongannya Pak Jokowi gitu bahwa memang Hmm. ini tuh kita di kondisi geopolitik tuh emang lagi rumit banget. Nah, ini Hmm. menunjukkan kerumitannya lah. Itu salah satu kerumitannya adalah ini. Hmm. Karena susah juga kayak eh, Amerika sekarang gitu ya, Amerika, Australia, dia dia sama Prancis gitu ya, dia ngebikin Hmm. AUKUS gitu kan. Hmm. Itu kan juga sebenarnya nggak sopan banget gitu. Iya kan gitu. Eh. Ini kan kepentingannya Australia kan. Artinya Hmm. Australia makin hari mungkin makin Hmm. merasa terancam sama Indonesia Hmm. gitu. Karena sekarang GDP-nya Indonesia sama Australia kalau gue Hmm. nggak salah udah Mirip. apa makin dekat gitu. Hmm. Dengan Hmm. perkembangan dengan pertumbuhan ekonomi kita mungkin kita akan segera nyalip Australia. Pada Hmm. saat kita Hmm. nyalip Australia mungkin Australia akan makin ketakutan sama kita. Karena Hmm. negara yang paling ditakuti Australia sebenarnya adalah Indonesia gitu kan. Hmm. Jadi dia butuh support kita. Tapi di sisi lain ada Singapura juga gitu yang Hmm. sebenarnya juga deg-degan ngelihat kita gitu. Jadi Hmm. banyak yang deg-degan ngelihat kita maju Hmm. nih, Hmm. juga banyak yang deg-degan gitu. Jadi Betul. kita memang susahnya Indonesia tuh mau ngambil langkah kemana. Joining BRICS Hmm. bisa jadi membuat makin ketakutan gitu ya yang Hmm. beberapa Betul. pihak ini gitu. Hmm. Atau nggak joining BRICS tapi juga ya terus apa gitu kan Hmm. Hmm. yang bisa ngebantu kita untuk bisa menuju negara maju gitu ya. Hmm. Tadi gue lihat di ya hasil risetnya Goldman Sachs juga tuh 2037 harusnya kita udah jadi ekonomi terbesar nomor 5 di dunia gitu. Hmm. Nah itu kan masalah picture itu gitu ya. Hmm. Itu tuh pakai jalan mana kan itu yang jadi Hmm. masalah kita sekarang. Apakah ini jalannya gitu kan? Hmm. Ataukah yang lain jalannya gitu. Nah, itu yang memang jadi dilematis. Makanya Pilpres 2024 ini bahaya sekali buat Betul, kita. betul, betul, betul. Siapa yang nanti akan, jadi yang akan terpilih nanti akan setting direction gitu ya. Kita akan lewat jalur mana ya ini. Iya Hmm. dan ya gimana ya gue mau ngomong ntar malah Hmm. kesannya jangan pilih yang sini gitu. Cuman Loh, lo kenapa? Lu bro, langsung umum bebas. rahasia. Cuma maksudnya kalau kalau nggak ngerti konteks sama nggak ngerti apa yang sudah kita lakukan itu kan juga cukup bahaya gitu ya Hmm. menurut gua sih gitu. Ini bukan bukan masalah lu terpilih jadi presiden dan oke gitu gua bisa Hmm. eh, apa lakukan A B C D E F G aja gitu tapi Hmm. apa namanya impactnya bakal long term. Jadi gua ngerti sih Hmm. kekhawatirannya bahwa Hmm. ya, ini juga menjadi catatan bahwa apa namanya kita bakal lepas dari negara middle income trap atau tidak gitu. Hmm. Yang gitu-gitulah nyambungnya itu bisa ke sana gitu ya. Hmm. BRICS ini tuh besar banget lah gitu keputusannya Hmm. menurut gua sampai ya pasti ini juga gemeter juga gitu ngambil keputusannya joining apa nggak joining. Karena konsekuensinya juga ya berarti ya. Karena konsekuensi dari Konsekuensinya. ini gitu rekan tradingnya ini berarti misalnya pihak mana mungkin kita akan kurang disukai oleh rekan Iya, trading kita di tempat mana secara geopolitik Exactly. juga satu Exactly. terus dari itu dari sisi pertahanan dan keamanan ya kan hmm. mulai rame nih ya area Vanuatu gitu juga sudah suka ada diskusi-diskusi kemarin tuh ada yang walk out kalau nggak salah perwakilan kita tuh ya di ada mengenai
WSG gue tuh lupa deh apa nih ini ya tuh. Jadi intinya mengenai Pasifik lah, Papua Hmm. gitu-gitu ininya. Itu mulai rame juga kan. Hmm. Itu perlu hati-hati. South China Sea juga mau nggak mau. Jadi kita kan memang dua samudra dan dua benua ya. Hmm. Gitu, sebuah negara Zamrud Khatulistiwa ya. Ya, Juga sandwich. membawa membawa resiko pertahanan keamanan juga nih. Kalau misalnya Iya, China itu kan di atas, gimana di bawah Samudra Hindia juga gimana gitu iya, Australia. iya makanya gue bilang BRICS ini juga eh, bisa memperuncing keadaan gitu dengan Hmm. kita kan nggak tahu abis ini apa gitu. Abis ini Hmm. tuh dengan pengumuman bahwa akan ada yang joining tambahan kayak Hmm. Arab Arab joining yang menurut gue yang Hmm. paling besar beritanya ya dengan Hmm. begitu maka makin real aja tuh bicara petrodollar dealnya mungkin akan bergeser gitu. Hmm. Dedolarisasi jadi makin real lagi gitu. Tapi Hmm. kalau kita lihat kondisi Amerika yang sedang tidak baik-baik saja, dedolarisasi Hmm. itu seperti membunuh Amerika gitu. Hmm. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja terus Hmm. dedolarisasi gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu kan makin makin berat lah gitu buat Amerika. Betul, betul. Gitu Pak menurut gue. Hmm. Hmm. Satu hal yang menarik terkait dengan BRICS mungkin ada yang dengar kemarin tuh kan ada 2 probe ke bulan dari Rusia dan India. India, ya. Hmm. Hmm. Yang Rusia nggak berhasil, gagal, yang India berhasil. Berhasil, Hmm. betul. Nah, lalu bayangin itu dua dua probe ke bulan yang berhasil masuk itu Hmm. 2 dari negara BRICS, tuh. Rusia Hmm. dan India gitu. Berarti Hmm. bisa dilihat bahwa advancement teknologi dari negara BRICS pun ya udah tidak kalah dengan negara Hmm. Barat. Ya Rusia udah dari zaman dulu sih kan Hmm. Hmm. sebetulnya. Amerika walaupun ada polemik apakah itu beneran atau enggak, tapi dari tahun 66 ya. Dan 68 apa ya 60-an. Walaupun katanya ada konspirasi katanya. Tapi kalau misalnya benar itu dari 60 ya. benar. Kayak orang Dan kan bilangnya gitu, ya, gila ya lagi perang aja masih aja lu mikirin orang berangkat ke bulan gitu si Rusia. Masih aja ngirim orang ke bulan. Emang nggak habis uangnya buat perang. Banyak uang harus berarti. harus visi itu tetap harus Bisa harus ya, jangan kuat. hilangkan itu ya. Gila emang. Betul betul. Itu tuh kan jadi kayak ini aja kan robot kan ya, ini itu ya. Ya, Robert Karena- Lander katanya dengan biaya setengah berapa ya? Sekitar 75 juta dolar gitu yang Oh Indian tuh yang betul. si Hmm. Ryan tuh gitu ya. Lebih 75 kecil juta. lebih kecil dari biaya film Oppenheimer ya katanya. Lebih kecil daripada biaya apa? Gue lupa film apa lah, pokoknya film Hollywood apa. Nah ini tuh lebih kecil biayanya India tuh. 75 juta dolar tuh kan berarti sekitar berapa tuh? 1,1 1,2 Dari, triliun gitu ya. hmm. Habibie itu kecil ya. Hmm. Harusnya kita pun bisa kali ya untuk membiayai program kayak gitu ya. Bisa, Betul. Seenggaknya buat kebanggaan Nah, nasional lah. terakhir bisa soalnya Jonas. terakhir itu soalnya menurut Kelompok Pencapir tuh ingatnya baru satelit Palapa aja. Peluncuran satelit Palapa ingatnya Kelompok Pencapir. Dan peluncuran roket percobaan dari Pamengpeuk Pamengpeuk. biasanya. Oke, oke, oke. Ini menarik nih memang ya. Jadi ini Kelompok Pencapir mungkin kalau punya pandangan silahkan di-share juga nih Kelompok Pencapir karena ini apa namanya untuk negara Indonesia beragam nih pandangannya. Jadi silahkan share mungkin Hmm. komennya. Oh pandangan menurut gue kayak gini gitu apa segala macam. Jadi mungkin bisa ada diskusi yang lebih mendalam lagi gitu ya. Mungkin Hmm. apa namanya dimensi-dimensi khusus yang muncul dari BRICS ini dan Indonesia juga ya. Dan ini seiring berjalannya waktu ya Indonesia mulai lagi bukan negara miskin ya udah dari middle. Jadi kita juga sebagai sebuah bangsa juga mungkin pandangannya juga nggak hanya ke dalam lagi, udah mulai lihat keluar apa yang terjadi di geopolitik di sekitar kita gitu ya, karena itu akan sangat berpengaruh juga ya. Hmm. Jadi at least kita tahu mungkin resikonya seperti kayak gimana dan bukan hanya risiko ya, maksudnya opportunity dan risikonya seperti kayak gimana gitu. Oke, makasih banyak Kelompok Pencapir kelas Sabtu. Sampai ketemu lagi.
Bye-bye. Bye.